Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bi'idznillah ta'ala wa taufiqih kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jalalain untuk surat Al-Baqarah mulai dari ayat 116 insyaallah ta'ala sampai ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu. Wa qalu dengan waw di sini dan tanpa waw, yaitu waqalu atau qalu ay al-yahud wan nasara wa man za'ama anna al-malaikata banat, yaitu orang Yahudi
dan orang Nasara dan orang-orang yang menyangka bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah. Mereka semua mengatakan ittakhadallahu walada. Allah Azza wa Jalla mengadopsi anak. Maka Allah Ta'ala katakan subhanah, maha suci dia, tanzihan lahu anhu, pensucian terhadap Allah daripada tudingan atau persangkaan tiga kelompok ini. Jadi ada Yahudi, ada Nasara, dan ada sebagian dari orang-orang musyrikin. Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair ibnullah, Nasara mengatakan bahwasanya Isa ibnullah, dan sebagian musyrikin mengatakan bahwasanya malaikat adalah banatullah. Dan keyakinan sebagian musyrikin ini menjadikan malaikat itu adalah putri Allah, putri Tuhan, itu berefek pada pembahasan angel. Karena angel ini bisa dimaknai bidadari, bisa dimaknai malaikat. Ya. Dan sebagian dari mereka menganggap bahwasanya bidadari adalah malaikat. Dan malaikat adalah bidadari. Sebagian membedakan antara bidadari dan malaikat, tetapi tetap menyatukan dengan satu term yang sama, yaitu angel. Nanti angel ada beragam model lagi yang mereka sebutkan, seperti angel of death, malaikat kematian, dan seterusnya. Yang sahih adalah malaikat-malaikat dan hur, ada hur. Bidadari itu bidadari, malaikat-malaikat. Makhluk yang berbeda. Karena malaikat ini lebih luas dan lebih banyak lagi. Sementara bidadari itu hanya ada di surga. Dan malaikat petugasnya beda-beda, macamnya banyak. Tidak hanya di surga, melainkan ada pula yang di neraka untuk mengurusi orang-orang yang masuk neraka. Dan ada malaikat yang di bumi, ada malaikat pencatat amal, ada malaikat ini dan itu dan seterusnya. Itu perbedaannya. Mereka ini menuding Allah Ta'ala mengadopsi anak. Subhanahu, tanzihan lahu anhu, bal lahu ma fis samawati wal ard. Melainkan miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Milkan wa khalqan wa abida. Segala yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sebagai pemilikan, penciptaan, maupun sebagai sahaya atau budak, ya, hambanya. Semua ini hamba Allah. Wal milkiyah tunafi al wiladah. Milkiyah, kekerajaan atau kepemilikan ini menafikan wiladah. Wa 'abbara bima taghliban lima la ya'qil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan lafal ma, lahu ma fis samawati wal ard. Bukan lahu man fis samawati wal ard, taghliban lima la ya'qil, karena lebih menyatakan dominasi pihak yang tidak berakal dari langit dan bumi. Kebanyakan yang di langit dan bumi itu tidak memiliki akal karena isinya atau mayoritasnya adalah jamadat atau benda-benda mati yang tidak berakal. Gimana kabarnya Pak Niman? Bekhair. Lagi nggak kerja Pak? Masya Allah. Kemarin dengar kajian kita nggak Pak? Oh nggak dengar, padahal di situ anak lagi nyindir antum Pak. Alhamdulillah. Enggak mau Pak Samiran Pak. Enggak mau Pak Samiran. Oh izin. Baik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kullun lahu qanitun. Kullun lahu qanitun.
semua muti'un, semua taat. Qanit taat. Jadi ada qanata dengan ta dan ada qanata dengan ta. Ya, kalau qanata itu artinya putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau qanata artinya ta'ah, taat. Maka kalau perempuan namanya qanitah, itu adalah dalam ayat qanitat, ya. Artinya adalah perempuan yang taat. Qunut artinya khudu', tunduk dan taat. Doa kunut misalnya. Kunut, ya. Pakai qaf, nun dan juga ta. Kullun lahu qanitun, kullun lahu muti'un. Semua taat pada Allah. Kullun bima yuradu minhu wa fihi taghlibul aqil. Ya, di sini kullun di sini untuk yang berakal, karena ketaatan itu ada pada yang berakal. Karena benda mati itu tidak bisa disebut taat, enggak. Tapi benda mati itu musakhkhar. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard ay mujiduha la ala mithalin sabaq. Itu Allah Ta'ala lah yang mengadakan samawat dan ard. Tidak ada misal, tidak ada yang serupa sebelum terciptanya langit dan bumi. Sebelum adanya langit dan bumi, belum ada langit dan bumi. Nggak ada yang semisal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkreasikan bumi dan langit ini tanpa ada misal sebelumnya. Tidak meniru apapun, melainkan memang dialah Al-Khaliq. Ada itu Pak, monggo di meja. Fadhal. Ada lagi meja lagi? Tadi ada lagi ya selain itu? Kalau nggak salah masih banyak, berapa? Oh, buat ini ya mejanya. Pesan kemarin banyak. Baik. Allah badi'us samawati wal ard mujiduha la ala mithalin sabaq. Kemudian wa idza qada amran ay ijadahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menentukan suatu perkara atau mengadakannya, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka Allah taala akan mengatakan apa? Mengatakan kun fayakun. Mengatakan kun. Jadilah. Maka fayakun, maka jadilah ia. Fahuwa yakunu wa fi qiraati bin nasbi jawaban lil amr kun fayakunu, atau bisa juga dalam satu qiraat fayakuna. Kemudian kata Allah, wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Wa qala alladhina la ya'lamun, wa qala kuffaru Makkah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata orang-orang kafir Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah taala sifati orang kafir Mekah ini, musyrikun ini, alladzina la ya'lamun, yang tidak punya ilmu. Karena bodohnya mereka, karena minimnya literasi mereka, maka tidak ada ilmu, karena mereka bukan ahli kitab. Mereka berkata, laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Duhai sekiranya yukallimunallah annaka rasuluh, Allah, sekiranya Allah taala mengajak kami berbincang, mengajak kami bicara, ajak kami bicara tentang engkau wahai Muhammad, bahwasanya engkau adalah rasulnya. Aw ta'tina ayah. Atau cobalah wahai Muhammad, berikan kepada kami ayat. Ayat di sini bukan ayat syar'iyah, tapi ayat kauniyah berupa mukjizat mimma qtarahnahu ala sidqika, yang kami berikan saran seperti apa mukjizat yang kami perlukan untuk menunjukkan akan benarnya engkau wahai Muhammad. Jadi mereka request mukjizat. Coba bisa nggak gini, bisa nggak gini.
Ya, jadi ada dua hal yang mereka minta. Pertama, minta Allah Ta'ala mengajak mereka bicara langsung tentang manusia ini, yaitu Muhammad. Yang kedua, mereka meminta atau merequest mukjizat tertentu supaya mereka percaya. Dua hal. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim. Kadzalika kama qala haula. Seperti itulah persis sebagaimana mereka ucapkan. Yaitu sebagaimana qala alladziina min qablihim min kuffaril umamil madhiyati li anbiya'ihim. Itu juga yang diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka dari orang-orang kafir di kalangan umat-umat terdahulu kepada nabi-nabi mereka. Jadi apa yang mereka ucapkan itu kok satu metode loh dengan, dan mindset mereka tuh satu metode dengan umat-umat sebelumnya. Mithla qaulihim, seperti itu juga minat ta'annuti wa talabil ayah, dari berupa ta'annut yaitu pembangkangan, kesombongan, dan juga talabil ayah, meminta mukjizat atau ayat-ayat tertentu. Minta diperlihatkan kekuasaan Allah Ta'ala pada tangan Nabi Muhammad. Itu udah ada sebelumnya. Dan mereka ini melakukan request seperti itu bukan dalam rangka memang pengen berihtidak atau dapat hidayah, bukan. Tapi memang cari celah aja. Dan kalau kita perhatikan orang-orang yang mutakabbir ya seperti ini. Mereka nantangin, ayo sok buktikan sok, ayo mana buktikan. Nanti pas dibuktikan mereka nggak bakal ikut. Karena niatan dari awalnya itu bukan untuk ittiba, melainkan ta'annud, takabbur, tamarrud dan semisalnya. Maka di sini pentingnya kita ini dalam belajar itu jujur. Bukan sebatas untuk cari musuh. Sehingga kemudian kalau ada yang tergelincir kita gembira. Enggak, kita sedih kalau ada yang tergelincir. Termasuk Ahlus Sunnah, kalau tergelincir kita sedih. Apalagi tergelincir dai-nya, kita enggak gembira. Ya. Sehingga dengan kejujuran itu, ketika kita misal bersalah atau kita mencari dalil atau kita mengungkit mana dalilnya, ketika disampaikan dalilnya dan benar istidlalnya, ya kita ikut akhirnya gitu loh, bukan mana dalilnya coba. Kemudian kita malah tetap berfanatik kepada ustadz yang mungkin kita anut. Padahal yang diucapkan ustadz itu mungkin berseberangan dengan dalil. Atau berseberangan dengan fatwa keumuman ulama. Atau tidak sesuai konteks yang berlaku misalnya. Mereka ini kan talib. Di sini, lihat di sini. Wa qala alladziina la ya'lamun, yaitu orang-orang yang enggak punya ilmu, orang-orang kufur Quraisy, mereka itu dalam rangka apa? Talib, sebagai talib al-hidayah gitu loh, mencari hidayah, tapi dengan cara ya coba mana Allah Ta'ala ngomong ke kita, ayo bahwasanya engkau Muhammad adalah Rasulnya. Karena mereka tahu Allah Rabbul Alamin, mereka tahu. Mereka mengajak pertama itu. Yang kedua, tunjukkan kepada kami mukjizat-mukjizat. Taib, apakah ayat ini tidak cukup? Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim? Kata Allah Azza wa Jalla. Apa enggak cukup? Kami telah menurunkan ini ayat ini dengan kesusastraan yang tertinggi yang tidak ada yang semisal dari bahasa dari orang-orang Arab, syair-syair Arab. Dan mereka mengakui itu akan kebaikan dan kesusastraannya. Itu satu. Mukjizat. Tidak cukupkah mukjizat Al-Quran dan mukjizat lainnya yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW? Udah berlaku dan berlarut. Tapi mereka masih cari bukti. Berarti ini bukan untuk ittiba'ul haq. Ya. Maka apa kata Allah? Kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Kadzalika qala alladziina min qablihim
mithla qaulihim. Ini seperti orang-orang dulu nih. Arti lainnya bahwasanya metode batirul haq itu dari dulu sampai sekarang sama. Metode orang-orang yang tidak menerima kebenaran dari dulu sampai sekarang sama. Oleh karena itu Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah, Ali Imran dan lainnya yang menghikayatkan kisah-kisah al-madiyah, yaitu Bani Israel, kaumnya para nabi, dikisahkan karena repetitif. Sikap mereka itu repetitif dan tercermin di orang-orang juga zaman sekarang sebagiannya. Maka kata Allah, tasyabahat qulubuhum. Tasyabahat qulubuhum. Qalbu mereka itu saling musyabih atau mutasyabih, saling serupa fil kufri wal inad, dari segi kekufuran, pengingkaran, dan dari segi pembangkangan. Bapak nggak kedinginan, Pak? Oh, maksudnya nggak tanpa alas, nggak apa-apa. Fihi tasliyatul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ada tasliyah, ada hiburan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sisi hiburannya? Jadi kalau kita itu mengetahui kisah-kisah lampau, kayak gini tuh udah ada contohnya dulu, itu kita terhibur dan termotivasi. Kayak misalnya antum punya anak, udah nikah, baru berumah tangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhirnya menghadapi getirnya pernikahan, bukan getirnya. Ya, di antara kegetiran dalam berumah tangga. Pasangan yang mungkin ada beberapa karakternya yang kurang sreg sama kita. Ya. Maka sebagai orang tua, mungkin kita akan mengatakan, tenang nak, dulu bapakmu juga begini-gini. Nah kan gitu, walaupun itu ghibah sih. Ya, dulu bapakmu kayak gini-gini. Ya seperti inilah berkeluarga. Akhirnya anak itu merasa, oh yang semisal nasib saya udah ada sebelumnya. Misal antum punya mantu perempuan, ya punya mantu perempuan, dan ternyata mantu ini komplain, ini kok Pak mertua nih kok suami kok kayak gini nakalnya gitu. Maka antum bilang, like father like son. Hah? Maka mantu antum bilang, oh pantes lah. Ya, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Dengan itu ada sampel ternyata. Tadi ketika ada sampel di masa lampau, kita itu lebih terarah jadinya. Dan kita bisa belajar dari tetua-tetua kita gitu. Makanya yang muda itu nggak bisa jauh dari orang tua. Maksudnya orang tua baik kandung atau orang tua yang dituakan. Nggak bisa. Harus ada yang dia pegang dari tangan yang sudah berpengalaman. Kayak kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan ini juga ana pesan ke antum juga. Belajar kepada dai muda selama punya ilmu dan bermanfaat, fadhal. Tapi tidak boleh dijadikan sandaran. Maksudnya independen nih anak muda ini, udah kita ikut dia aja kelas, kita jadikan syekh kabir kita, nggak bisa. Harus ada dai tua yang antum jadikan standar. Sekalipun dai tua ini mungkin nyakitin antum dalam beberapa sisi, tapi tetap ikutin. Karena nggak bisa antum ngikutin yang muda-muda aja. Khotok, manhaj yang khotok kalau misalnya kita belajar pada dai-dai muda saja. Meskipun bermanfaat betul, tapi nggak komplit. Dan memang pada asalnya bukan suatu bantalan sandaran ilmu.
Karena yang dai muda seperti ana diantaranya, kalau antum masih anggap ana muda, insya Allah ana lebih muda daripada antum. Masih ada sisi emosinya itu, masih ada mungkin ujubnya, masih ada syahwah duniawiyah, na'udzubillah min dzalik. Dan hal seperti itu hal yang lumrah untuk dai-dai muda gitu. Maka nggak bisa 100% antum hanya berkiblat pada dai muda seilmu setinggi apapun ilmunya. Ya. Baik, jadi perlu ada kita contoh dari orang-orang terdahulu, dan itu diajarkan dalam Al-Qur'an berulang kali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dia diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka ini sebagai tasliyah dan targhib untuk orang-orang kaum muslimin yang ketika itu agak tercekat dengan puasa ini. Masya Allah, kok berat juga ini 1 bulan ini, padang pasir pula, panas pula. Maka ternyata udah ada contohnya di umat-umat sebelum kalian. Maka kalau gitu enaklah, alhamdulillah, lebih nyaman. Karena udah ada kok orang yang seperti kita, bahkan mungkin dulu lebih mengerikan lagi. Contoh lain, ada seorang sahabat yang mengeluh tentang udah lama berdoa tapi kok nggak dijawab-jawab. Maka kata Nabi SAW, antum lihat dengan maknanya, antum lihat orang-orang atau Nabi sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian. Di antara Nabi itu ada yang sampai dibelah. Dari ini sampai ke Malawai dibelah. Tapi mereka sabar. Dan kalian musta'jil. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian tergesa-gesa. Padahal kesulitan yang menimpa kalian itu tidak seberapa dibandingkan orang-orang sebelum kalian. Kan ketika diginiin kan kita, masa saya terpuruk gini? Ayolah bangkitlah, bismillah gitu. Ini namanya tasliyah. Tasliyah itu hiburan, tapi hiburan yang bermanfaat. Bukan tasliyah dalam artian infotainment. Karena infotainment itu murni hiburan yang berdosa kadang-kadang. Beda. Tashabahat qulubuhum. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang yakin. Ya'lamuna yuqinun di sini ya'lamuna annaha ayatun fayu'minun. Mereka mengilmui bahwasanya semua mukjizat ini adalah ayat-ayat Allah. Sehingga atau Al-Qur'an adalah ayat Allah, sehingga mereka beriman. Faqtirahu ayatin ma'aha ta'annutun. Maka menyarankan ayat bersama dengan adanya sudah turunnya ayat itu merupakan bentuk ta'annut. Ta'annut itu apa ya? Pembangkangan gitu loh. Gimana ya ikhwan, ketika misal antum membutuhkan 5 juta, ana kasih antum 8 juta, dah fadal. Tapi antum bilang gak cukup, antum tambah lagi dong Ustaz 2 juta, padahal antum cuma butuh 5 juta dan kita tahu itu. Ana bilang ke antum itu maunya apa? Kalau antum mau cepat wafat, jangan sama ana. Ana udah ngasih 8 juta. Antum butuh 5 juta. Ana udah kasih lebih dan antum masih pengen nyari lagi. Ya, ini namanya ta'annud. Jadi iqtirahu syai' ma'a syai' itu ta'annud. Udah dicukupkan lebih dari kebutuhan bahkan. Tapi antum masih menuntut padahal yang udah diberikan itu tidak antum manfaatkan. Ya, ta'annud dan kekanak-kanakan. Kalau anak-anak masih wajar lah, anak-anak namanya juga. Kita kasih dia minta makanan coki-coki, kita kasih. Belum habis masih belepotan tuh di mulutnya dan masih setengah coki-cokinya. Minta lagi sekarang coklat yang kemasannya bulat-bulat itu, yang warna-warni itu. Gak tahu namanya apa dah. Anggaplah coki-coki juga lah. Minta lagi. Kita akan bilang, ini kan belum habis. Tapi namanya anak kecil, kayak gitu terus dia. Tapi ini udah gede, jenggoten. Kayak gini. Udah diturunkan ayat yang banyak.
Yang ayat yang banyak itu tidak diimani, tapi minta maning ayat lagi. Mana ayatnya? Ini gimana? Maunya main-main. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Inna arsalnaka ya Muhammad, kami telah mengutus engkau wahai Muhammad bil haqqi, bil huda, dengan kebenaran, dengan petunjuk. Basyira wa nadhira. Engkau sebagai basyira. Basyira man ajaba ilaihi bil jannah, sebagai pemberi kabar gembira pada orang-orang yang menjawab dakwahmu, ya, dengan basyiran bil jannah, memberi kabar gembira dengan surga. Wa nadhira, dan memberi kabar buruk atau peringatan, man lam yujib ilaihi bin nar, kepada orang yang tidak menjawab dakwah diberikan ancaman berupa neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan engkau wahai Muhammad tidak ditanya tentang ashabil jahim, penghuni neraka jahim, an-nar. Ayal kuffar ma lahum lam yu'minu innama 'alaikal balagh, yaitu engkau udah enggak usah bertanya tentang orang-orang kafir, kenapa kok mereka enggak beriman ya? Enggak usah dipikirin. Innama 'alaika al-balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Wa fi qira'atin bi jazmin tas'al nahyan. Di sini ada faedah. Kalimat wala tus'alu an ashabil jahim. Engkau tidak ditanya oleh Allah, tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kok orang-orang penghuni neraka itu tidak menerima hidayah? Enggak ditanya gitu. Ya. Karena itu akan meletihkan dan never ending, endless. Kita ini kalau misalnya dakwah, menyeru, ngajak, kalau kita mempertanyakan kenapa ya fulan gak mau ikutan, kenapa itu gak ada habisnya. Kayak misalnya antum Pak Deden bikin kajian yang itu tuh, yang di Jati Bening itu, kan banyak yang belum mau ikut kan. Kalau antum memikirkan satu persatu, nih Pak fulan kok gak mau, itu antum gak jalan-jalan, capek. Karena ini urusan hidayah taufik dari Allah yang bukan di otoritas kita, dan kita tidak akan mampu untuk mengubah qalbu seseorang dalam konteks ini. Iya. Kenapa ya? Udahlah. Udah biarin aja. Bismillah, ya kita sampein aja kalau ada kajian, mereka ikut alhamdulillah, belum mau ikut ya mungkin suatu saat mudah-mudahan. Iya. Itu yang Allah Ta'ala sampaikan, wa ma 'alaika illal balagh. Engkau hanya menyampaikan Muhammad, wahai Muhammad. Karena kalau kita memikirkan orang-orang yang tidak mau ikut dengan kita, kenapa? Akhirnya kita itu ketinggalan kereta. Kita enggak jalan-jalan, memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak untuk dipikirkan oleh kita. Karena serahkan aja pada Allah Ta'ala. Ya, serahkan aja kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dikatakan ya, kijang, rusa gitu ya, larinya cepat. Mungkin setara lah dengan larinya singa. Kalau citah enggak, citah jauh ya, lebih bagus, lebih cepat. Tapi kenapa kok kijang ini tetap kegap gitu? Tetap apa? Kegap sih. Ketangkap kenapa? Iya, karena sempat-sempetin nengok ke belakang. Iya. Lagi lari sempat-sempetin nengok ke belakang. Coba kalau dia istiqamah gitu loh. Lanjut aja lari, khalas. Gocek enggak apa-apa, tapi lanjut lari. Kadang gocek sempat berhenti bentar. Dan singa enggak menyerah kayak gitu. Gigih dia. Pihak yang dikejar dengan pihak yang mengejar, itu sebenarnya lebih mudah mana, ikhwan? Lebih mudah yang mengejar, karena yang dikejar ini ada beban untuk berhasil lolos, ya, beban ya. Udah beban kayak gitu, ditambah beban nengok ke belakang, capek. Sekarang dalam dakwah kita ini udah punya beban banyak nih, hal-hal yang sebenarnya tidak vital itu nggak usah dipikirin. Contoh, kenapa kok fulan nggak ikut kajian lagi?
Kok ikutnya live streaming doang? Ya. Kenapa ya? Kenapa hatinya seperti? Nggak usah dikorek-korek, capek. Atau kenapa kok fulan kok ngejelekin saya ya? Tapi kalau ditanya saya kenapa? Kata dia wallahu alam. Tapi jelek aja saya gitu bagi dia. Capek mikirin gitu. Kenapa saya ditahdzir ya? Pas ditanya nggak ada yang tahu kenapa. Cari tahu hilang produktivitas kita hilang. Dalam bekerja pun begitu. Iya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dinahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha terhadapmu hingga engkau mengikuti millah, din, agama mereka. Tapi ikhwan, din di sini enggak mesti antum harus convert to another religion, enggak mesti. Enggak mesti antum harus pindah agama, enggak mesti begitu. Ya. Di antara propaganda orang Yahudi dan Nasara sekarang adalah apa? Pluralisme. Bahasa sekarangnya moderasi beragama atau Islam moderat atau moderasi Islam. Tadinya bungkusnya Islam Nusantara, tapi mulai kurang laku sekarang, diganti moderasi beragama. Kita nggak harus masuk ke agama Nasrani, tapi sepakatilah mereka dalam banyak hal. Itu yang diinginkan, karena untuk masuk ke agama Nasrani itu target yang terlalu berat. Itu hanya target misionaris di daerah-daerah tertentu aja. Kalau di sini nggak bisa memurtadkan dengan ayo masuk Kristen, ya antum bakal dicerca sama orang-orang. Coba aja ada satu misionaris tiba-tiba secara zahir di pasar depan ini orang lagi pada belanja pisang goreng, pada belanja bakwan. Ini misionaris, ayo masuk ke Islam, masuk ke Kristen, agama damai. Ada nggak kira-kira? Oh masya Allah, ayo kita nggak ada. Iya. Kecuali kalau daerah musibah, pegunungan, gunung terpencil, butuh bantuan, nah itu bisa tuh disusupin. Tapi itu pun nggak semuanya. Kadang-kadang mereka dilawan juga sama orang-orang itu, sama orang-orang kampung yang muslimnya kuat gitu. Nah terus ini gimana? Ya dengan cara lain, dengan khutwat, step by step. Belakangan ini ada perempuan muslimah pakai jilbab nikah di gereja. Nah itu diantaranya itu. Itu diantaranya. Memang tidak langsung kafir itu perempuan, enggak. Kita nggak tahu ya keadaannya, tapi zahirnya Islam. Hanya saja ini termasuk ittiba millatahum, mengikuti agama mereka. Karena dalam agama mereka mungkin nggak masalah lah menikah sama beda agama begitu saja, nggak masalah. Nikahnya di gereja pula. Tapi itu urusan dia lah. Yang lebih jelek lagi itu ngirim nasi tumpeng pas Natalan, itu lebih jelek tuh. Iya, seolah-olah muafik dengan itu. Ya. Wah, Bapak terlalu husnuzon. Enggak, Pak. Tadi di warga apa seperti kalau Lebaran, non Muslim kan ngirim makanan ke kita tuh, akhirnya kita mereka Natalan balas juga. Nah, enggak Pak, enggak boleh. Memberikan hadiah dan diberi hadiah di hari perayaan mereka haram. Memberikan hadiah di hari raya mereka atau kita diberi hadiah di hari raya mereka itu haram. Tapi sebagian ulama merinci untuk mereka yang memberi kita hadiah di hari raya mereka selama itu bukan daging, maka boleh sebagian ulama. Tapi ihtiyatnya enggak. Lebih hati-hatinya tidak kita terima. Tapi kalaupun mau menerima, mungkin sebagai tindakan wara' dan hati-hati, nggak usah dimakan. Kasih ke orang kafir lainnya. Jadi kembali ke orang kafir. Ya, gitu Pak. Adapun kalau yang kejadian beberapa dari tokoh
ini apa? Ban serep misalnya, kemudian ngasih nasi tumpeng ke gereja di hari mereka. Ini nggak ada tetangga-tetanggaan, Pak. Ini memang konyol aja. Gitu, Pak ya. Hah? Nasinya belum tentu dimakan juga, Pak. Kalau itu nggak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Ridho mereka tuh benar-benar cari perhatian mereka ke minoritas. Na'udzubillah min dzalik. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah yaitu Islam, itu adalah sesungguhnya petunjuk sesungguhnya. Wa ma 'adahu dhalal. Selain Islam itu dhalal, kesesatan. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum lam lil qasam. Kalau misalnya engkau mengikuti hawa nafsu mereka allati yad'unaka ilaiha, yang mereka seru, ba'da alladhi ja'aka minal ilmi, al-wahyi min Allah, setelah wahyu dari Allah, yaitu ilmu wahyu dari Allah, malaka minallahi min wali wala nasir. Malaka minallah, engkau tidak akan mendapatkan dari Allah, dari wali yahfazuka, tidak ada penolong yang menjagamu, wala nasir, penolong yang mencegahmu dari azab selain Allah azza wa jalla, tidak ada. Maka Allah meninggalkannya di hari akhir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Alladzina atainahumul kitab, ini mubtada. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, dan dengan sifat atau keadaan mereka ini yatlunahu haqqa tilawatihi, yaqra'unahu kama unzila. Mereka membaca kitab tersebut sesuai dengan apa yang diturunkan, tidak ditahrif, tidak diubah-ubah, dan diamalkan setelahnya. Wal jumlatu hal wa haqq nasab haqqa nasab 'ala al masdar haqqa tilawatihi, yatlunahu tilawata haqqin haqqa tilawatihi, ya masdar maf'ul mutlaq. Wal khabarnya adalah ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang diberikan Alkitab dengan bacaan mereka yang benar, mereka lah orang-orang yang beriman kepada kitab tersebut. Maka ini nazalat fi jama'atin qadimu minal habasyati wa aslamu. Ini turun, ayat ini turun tentang suatu jemaah yang mereka datang dari Habasyah dan masuk Islam. Ya, mereka adalah orang-orang yang jujur dalam beriman. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang kufur kepadanya, yaitu yang kufur kepada Alkitab al-mu'ta bihi bi an yuharrifahu, kufur kepada kitab yang diberikan dengan cara mentahrifnya, yaitu dengan cara mengubah-ubahnya seperti Yahudi Nasara. Faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, khasirun. Kenapa merugi? Limasirihim ilan nari al-mu'abbadati alaihim, karena tempat kembali mereka itu menuju neraka yang abadi atas mereka. Kemudian kata Allah, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku berikan, nikmat itu kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah mengunggulkan kalian di atas manusia pada zaman itu. Ini sudah ada di ayat-ayat sebelumnya. Jadi ternyata zikrun ni'mah, mengingat kenikmatan yang Allah berikan, itu adalah ibadah dan perintah Allah. Maka boleh kita ikhwan berkumpul berempat, bertiga, atau di sini nih, majelis ini. Yuk kita tahdits bin ni'am. Kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Tapi dengan syarat yang kita ceritakan kalau bisa jangan membuat hasad sebagian pendengar. Ya. Misalnya nikmat atau apa? Alhamdulillah Anda punya istri 4 misalnya. Yang lain sebel tuh, mangkal tuh misalnya. Kenapa harus dia? Kenapa dia? Padahal dia mukanya seperti itu. Kenapa tidak saya? Misalnya. Ya, misalnya. Atau yang lain, alhamdulillah Anda kemarin baru beli Pajero misalnya. Pajero Masya Allah.
Berapa? Ya 10.000 doang. Pajero 10.000? Sebenarnya jeroan bukan pajero. Alhamdulillah kemarin Masya Allah anak saya itu Alhamdulillah saya punya anak sekian. Satu di Madinah, satu di Libya, satu di Sudan, satu di Al-Azhar. Masya Allah beneran itu. Pengennya sih gitu. Ustaz ke tukang gorengan Ustaz, anaknya di UI. Apa tuh Pak di UI? Iya dagang gorengan juga. Anaknya di mana Bu? Di UI. Masya Allah, fakultas apa? Enggak dagang gorengan. Ya fadl sih, namanya cari nafkah, bagus sih. Bagus Pak itu. Iya. Masya Allah. Apa ini cerita pribadi atau gimana Pak? Baik, jadi itu zikrunnya. Kemudian wattaqu, dan ini ayat terakhir yang kita bahas. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Takutlah, khafu, wattaqu khafu. Takutlah kalian. Yawman la tajzi, la tughni. Hari nanti yang mana nafsun 'an nafs la tughni. Satu jiwa terhadap jiwa lainnya itu tidak bisa mencukupi, tidak bisa menjamin, tidak bisa menjaga antum dari neraka. Saya sedikit pun. Wala yuqbalu minha adl, yaitu fida. Tidak diterima fida. Ya, jadi orang-orang kafir di surah Al-Maidah disebutkan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum. Sesungguhnya orang-orang kafir seandainya mereka memiliki apa yang seisi muka bumi ini, semuanya, bahkan mithlah, dan semisalnya, jadi dua dunia ini, dua bumi ini, untuk membayar fida, membayar tebusan daripada mendapatkan azab hari kiamat, ma tuqabbila minhum, tidak diterima dari mereka. Jadi tidak ada fida. La yuqbal minha adl, la yuqbal minha fida. Wa la tanfa'uha syafa'ah, dan tidak bermanfaat syafaat dari siapapun. Wa lahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Wa lahum yumna'una min azabillah, mereka tidak dicegah dari azab Allah. Tapi di sini konteksnya, kalau ayat-ayat seperti ini konteksnya untuk orang-orang kafir. Ya. Adapun untuk orang-orang mukmin, maka bisa jadi, maka orang-orang mukmin, maka Nabi SAW menunggu mereka di telaga Haud. Kemudian fidyah nggak ada, fidyah nggak bisa menebus di akhir nggak menebus. Tapi syafaat bisa, syafaat bisa. Untuk orang nasr, tercegah dari azab Allah mungkin, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi ini konteksnya dalam terhadap orang-orang kafir, bukan terhadap orang mukmin. Adapun orang mukmin, maka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya dia adalah orang yang dijamin masuk surga, ya mudah-mudahan masuk surga segera. Dan ada orang yang berdosa yang tidak dijamin masuk surga, maka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya'a ghafaralah wa insya'a 'adzabah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.